membungkam suara-suara kritis dan perlawanan rakyat. Apa yang hebat dari rezim? Saya meminjam istilah Bang Jumhur Hidayat. Sesungguhnya rezim kekuasaan itu bukanlah rezim yang hebat, bukanlah rezim yang kuat, bukanlah rezim yang sakti, tapi sesungguhnya justru rakyat kita yang penakut. Rakyat kita yang terlalu mikir-mikir. Rakyat kita yang tidak pernah berani mengambil resiko. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu mungkin tidak sadar, yang punya pelajar, yang punya mahasiswa tidak sekalipun pernah membersamai aksi ibu-ibu. Betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita lihat hanya sebagian kecil intelektual, orang-orang terdidik yang turun membersamai aksi kita. Kenapa? Karena sebagian besar akademisi, para intelektual telah menjadi pelacur. Keilmuan mereka dibayar dengan uang dan jabatan. Hari ini kita lihat buruh-buruh kita semuanya lebih banyak yang tiarap, hanya segelintir. Saya hanya mengenal Bang Jumhur, Bang Daeng Wahidin, saya hanya mengenal Ibu Narti dan berbagai yang lainnya. Kenapa? Karena mereka dalam tekanan yang luar biasa. Ketika mereka melakukan aksi di luar jam kerjanya, maka hukumannya adalah PHK. Mana berani buruh turun ke jalan dengan situasi seperti itu? Mereka punya anak istri yang harus dihidupi dengan gaji sebagai buruh. Hari-hari ini juga kita lihat orang-orang tua kita, saudara kita, masyarakat kita yang tidak berani turun ke jalan hanya karena disuap oleh sembako dan uang. Bahkan masyarakat kecil yang begitu banyak di Republik ini tidak berani bersuara, apalagi turun ke jalan, karena program keluarga harapannya, bantuan tunai langsungnya, bantuan sembakonya tidak akan diberikan kalau mereka turun ke jalan. Hari ini kita lihat mahasiswa tidak turun ke jalan, sementara kita terlalu banyak berharap. Ekspektasi kita menunggu gerakan mahasiswa akan memperkuat membersamai aksi kita. Tapi kenyataannya hampir semua mahasiswa itu yang mendapat beasiswa akan dicabut beasiswanya lewat program GIP jika mereka turun ke jalan. Bahkan terancam DO, bapak-bapak, ibu-ibu. Siapa sekarang yang berani melawan rejim, menentang rejim? Yang berani, yang bisa kita pastikan ada yang hari ini, yang kemarin, minggu lalu, bulan lalu masih setia datang ke Patung Kuda, masih setia melawan cuaca, masih setia melawan keterbatasan ekonomi, datang sendiri, ongkos sendiri, tanpa makanan. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita jangan terlalu reaktif. Kita jangan cuma sanggup berkata-kata, orasi. Kita seolah-olah sanggup melakukan revolusi. Kita sanggup seolah-olah melawan rejim. Kita sanggup membakar gedung-gedung pemerintahan. Tetapi sungguhnya itu suatu resiko yang bisa mengaborsi aksi-aksi kita ke depan. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, tolong nanti akan ada pandangan umum, akan ada arahan dari para tokoh, mungkin dari ulama, mungkin dari para jenderal yang insya Allah hadir. Bagaimana kita menindaklanjuti ini? Bagaimana kita kemudian tetap komitmen dan konsistensi meneruskan perjuangan ini? Mohon kesabarannya, mohon kesetiaannya, mohon pengorbanannya untuk perjuangan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Saya akan berikan ini kepada Pak Ustadz Selamat Marif. Lanjut nanti, mohon maaf karena keadilan yang kita minta, maka setelah Pak Ustadz Marif nanti akan ada dari 03 Mbak Rena, siap-siap. Oke. Setelah Mbak Rena nanti ada Buya Husen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pejuang keadilan, pejuang perubahan yang senantiasa dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak awal tentukan pilihan kita. Kita tidak pernah mengejar kalah atau menang.
yang kita tentukan dari awal adalah bagaimana pilihan kita ada di jalan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkali-kali hadir pun sudah meluruskan niat. Kita hadir bukan membela 01, bukan membela 03, apalagi membela 02. Tapi kita turun setiap hari jalan. Yang kita perjuangkan adalah melawan kezaliman dan menegakkan keadilan di negeri yang kita cintai. Oleh karenanya, apa yang terjadi hari ini bukan akhir segalanya. 1000 kali kita jatuh, maka 1001 kali kita harus bangkit, bangun, berjuang untuk melanjutkan perjuangan. Takbir. Oleh karenanya pasca ini, satukan kekuatan, konsolidasi, komunikasi, kita satukan tujuan untuk bisa melengsarkan, melongsorkan si biang kerok, si brengsek negeri ini, saudara. Sekali lagi, pasca ini satukan kekuatan dalam persatuan, koordinasi, komunikasi untuk melengsarkan dan melongsorkan si biang kerok dan si brengsek negeri ini. Siap lanjutkan perjuangan, siap berjuang, siap lengsarkan si biang kerok, siap lengsarkan si brengsek. Takbir. Jadi nggak boleh kita putus asa, kita pesimis, karena tujuan kita jelas untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Dan sama kita tahu yang membuat negeri ini tidak adil, yang sering berbuat zalim, yang bikin brengsek di mana-mana adalah si brengsek. Maka biang keroknya, si brengseknya lah yang harus kita lengsarkan sampai dengan waktu yang tentukan oleh kita semua. Siap berjuang kembali, siap satukan kekuatan, siap bersatu, siap konsolidasi. Angkat tangannya, takbir. Takbir. Merdeka. Merdeka. Siap tegakkan keadilan, siap lawan kezaliman. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi